sih? Aduh, ada apa ya? Aduh, maaf mengganggu Bu. Saya kehujanan. Boleh saya ikut berteduh Bu? Ya sudah ya masuk. Kita ngobrol di dalam saja. Aduh, terima kasih Bu. Kau duduk saja dulu ya. Aku ambilkan minum. Oh iya Bu. Silahkan, ini minumnya. Merepotkan sekali Bu. Hanya segelas air. Sebenarnya begini Bu. Saya ingin menginap untuk 1 malam. Menginap. Ya, saya berani bayar berapapun itu Bu. Jujur, saya tersesat di hutan dan tidak bisa menemukan jalan pulang Bu. Tentu saja boleh. Serius Bu? Iya. Silahkan. Diminum saja dulu. Saya kembali ke dapur ya. Iya. Saya bagian makanan dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Enak. Wah, enak Bu. Wah, sungguh saya merasa enak Bu. Bu. Baiklah. Aduh, saya butuh istirahat sekarang. Saya capek sekali habis jalan kaki lewat hutan-hutan itu. Tapi alhamdulillah, saya mujur sekali menemukan rumah ini. Ya, alhamdulillah. Jika Tuhan mau menunggu sebentar, suami saya akan segera pulang dari ladang. Oh, begitu. Oh ya, apakah suami ibu tahu jalan ke Bumi Ayu, Bu? Bumi Ayu? Ya. Tentu saja. Dia sudah sering ke sana. Kalau begitu, saya harus bertemu dengan suami ibu. Ya sudah, makan saja dulu ya. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tapi Bu, apakah tidak takut di rumah terpencil seperti ini? Hanya 2 orang perempuan. Malam-malam seperti ini, Bu. Apa yang akan ditakutkan? Apa yang akan dirangkul dari kamu? Dan siapa yang mau dengan saya akan dihajar oleh Sina yang lebih kuat dan kebanyakan laki. Oh iya, anak ibu tegap badannya ya Bu. Tentu saja dia kuat. Dia harus bekerja di ladang dengan ayahnya. Oh begitu. Saya kira berat untuk mengurus segalanya hanya dengan seorang lelaki di dalam keluarga. Ibu punya anak lelaki tentunya. Tidak. Dulu ada seorang Wah, yang meninggal waktu berumur 13 tahun. oh begitu. Saya sangka wanita ingin ada seseorang yang bisa melindunginya. Dan kini sebagai seorang ibu, apakah ibu akan menerima anak itu kembali bila ia pulang dan menolong ibu di hari tua? Saya tidak tahu. Iya, tenggelam. Tidak. Gak begitu. Maaf Bu. Tapi bukankah suami ibu sering meninggalkan ibu seorang diri Bu? Siapa itu Bu? Nah, itu dia datang. Biar saya sok-sok. Silahkan keluar sebentar ya. Sebaiknya keluar dan kemudian seperti tidur. Ya Bu. Mari keluar. Saya kira gadis muda dan manis seperti kamu tentu terkadang merasa jemu. Bekerja terus-menerus di tempat seram seperti ini.
Meski indah sekalipun. Saya punya kegembiraan sendiri. Kegembiraan. Yang begitu kok kegembiraan sih? Enak itu di kota besar. Jalan-jalan terang benderang, darahmu akan mengalir lebih cepat. Sayang kau udah tahu itu. Kau hanya akan jadi kaku dan bodoh. Kerja-kerja, kau akan seperti ibumu, kerdil dan jelek. Maaf, begini loh. Maksud saya, apa katamu bila mendadak datang seorang kesatria dan berjanji akan membawamu ke kota besar, memperlihatkanmu segala sesuatu, memberikanmu pakaian dan perhiasan, dan juga memberikan kepadamu segala yang terbaik, layaknya seorang putri. Saya pincang digigit anjing. Tuan ingin lihat? Kita anjing. Apakah kaki seorang putri seperti ini? Lihat bekas ini. Gara-gara sebuah batu besar. Batu besar. Aduh, Ampun. pernah tuan rasakan ada seorang putri seperti ini? Galak sekali. Nah, ini Pak, orang yang ngobrol dengan Bapak. Tuh, maaf ya Tuan. Tadi kami habis beres-beres di belakang. Oh begitu ya Bu. Saya tinggal datang lagi ya. Ya. Pak, ya. Apakah Bapak tuan rumah di sini Pak? Ya, saya tuan rumah di sini. Wah, begini Pak. Tadi istri Bapak sangat baik sekali memperbolehkan saya tidur di sini Pak. Wah, saya beruntung sekali menemukan rumah ini. Bagaimana tuan bisa sampai dalam hutan dengan pakaian seperti ini, tuan? Saya tersesat Pak. Tadinya itu saya ingin coba jalan kaki ke Bumi Ayu. Hari sangat cerah. Saya memang suka betul berjalan kaki. Dan juga saya kebetulan mengelilingi kota-kota kecil di daerah ini. Ada urusan Pak, biasa urusan pemerintahan. Bumi Ayu ya? Tuan terlalu nyasar dari jalan besar. Tuan tentu sangat lelah. Apalagi tuan membawa koper itu. Bisa dirampok nanti. Koper? Ya. Oh, koper ini Pak. Koper ini isinya tidak banyak, hanya kertas-kertas saja. Tetapi banyak membawa uang. Uang? Ya. Sebentar, Ibu. Kemari Ibu. Ada apa Tuan? Ada yang ingin saya lihat. Ada yang ingin saya lihatkan Bu. Nah, coba lihat. Di dalam koper ini ada begitu banyak uang. Uang. Ya, uang. Nah, dia saya buka. Coba lihat ini. Pak, banyak sekali uangnya Pak. Uang? Uang semua itu. Ya, memang banyak Bu, Pak. Dengan uang ini saya bisa membeli rumah 10 kali lebih besar dari ini, lengkap dengan isinya. Wah, saya berani bertaruh. Kalian belum pernah melihat uang banyak tergeletak di atas meja, bukan? Tidak, tuan. Memang belum pernah. Tidak aman karena dalam hutan membawa semua itu. Nanti dirampok. Tak ada seorang manusia pun yang saya jumpai hari ini Bu, ataupun sebuah rumah. Hanya rumah inilah yang pertama kali saya temui. Dari hutan sebelah barat sana, saya melihat ada lampu yang menyala dan saya bergegas menuju kemari Pak. Ini tuan. Aduh, terima kasih Pak. Silakan tuan, tidak usah malu-malu. Ini Pak minumnya. Maaf lama ya.
Pak. Nah, kemarin. Cheers. Ini Tuan, silakan dimakan. Oh ya. Wah. Ubi rebus ini dulu ibu saya sering membuatkan ini untuk saya. Saya jadi teringat ibu saya, Bu. Enak. Oh ya, begini loh Pak. Saya pikir Bapak akan senang setelah menabung barang sedikit, lalu pergi dari sini dan hidup di kota. Bagaimana? Itu akan terjadi bila kambing pandor meneteki anaknya, atau bila rezeki jatuh dari langit dari hadapan si miskin. Pak, Kita hampir tak bisa hidup dari tanah ini, Bu. Bapak tidak punya arloji ya Pak? Nah itu dia Pak. Bapak pasti tidak tahu harus pergi jam berapa untuk tidur. Nah coba lihat ini Pak. Arloji emas, benar emas seluruhnya. Akan saya pinjamkan arloji emas saya ini untuk 1 malam. Ya, untuk 1 malam saja. Nah, di sebelah sini akan saya gantungkan di sini. Nah, saya berani bertaruh. Kalian belum pernah melihat arloji emas tergantung di dinding kalian, bukan? Oh, boleh saya mengantar Tuan ke kamar? iya, tentu Ibu. Saya benar-benar mengantuk. Coba lihat itu. Sudah waktunya tidur. Selamat malam, Dik. Selamat malam juga, Pak. Oh iya, saya minta maaf, Pak. Tadi saya telah menghabiskan sedikit makanan Bapak. Tapi Bapak tidak perlu khawatir. Akan saya ganti 10 kali lipat. Bapak tidak akan menyesal berbaik budi kepada saya, Pak. Tidak apa-apa, Tuan. Hanya makanan orang miskin. Tapi saya senang sebab Tuan suka. Ya, tadi ubinya enak sekali, Pak. Mari Tuan, di sebelah sini kamarnya. Ya, saya saja membawakannya, Tuan. Aduh, terima kasih, Pak. Ya, mari, Pak. Kamarnya sangat jelek. Kami tidur di sebelah kanan. Tuan gak usah takut terganggu oleh kami ya. Kau selalu bicara tentang laki-laki. Itu ada seorang buat kau. Kenapa kau diam saja? Dia perhatikan kau dan mabuk. Laki-laki lemah, tangannya kayak perempuan. Laki-laki jelek begitu. Kau takut? Kau memang selalu takut? Dia bukan laki-laki, dia banci. Kecil begitu, lemah dan cerewet seperti bapak. Aduh, kalian ini ribut terus. Gak malu apa? Akhirnya tamu loh. Apa yang kau bawa dari hutan? Tidak bawa apa-apa. Hutan terkutuk, tak ada burung, tak ada binatang. Kita tak punya apa-apa. Bagaimana nanti? Musim hujan gak datang. Aku lapar. Aku tak pernah cukup makan di rumah setan ini. Kita tak bisa hidup dari tanah ini. Telah memberikan sebagian makanan padanya. Aku tahu dia kaya. Kita akan dapat persenan dari dia. Cukup untuk makan 8 hari mungkin. Lalu, Kita sampai sekarang masih bisa hidup. aku sudah bosan hidup di sini. Aku akan pergi ke kota. Di sana ada duit. Buat apa aku tinggal di sini? Cari makan buat kalian berdua. Aku sendiri. Aku akan pergi sendiri.
lihat ini. Kenapa dia harus punya ini? Sedangkan kita akan mati kelaparan. Kita akan hidup setahun dengan barang ini. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia bicara seperti itu? Dia ngomong sedikit. Dia orang kaya. Dia gila. Siapa pernah mendengar orang jalan di hutan karena suka? Kalau tidak karena gila. Dengan pakaian mentereng, membawa koper lagi. Tak ada seorang pun tahu kalau dia kemari. Kalau dia gila, kita akan dapat hadiah memelihara dia. Orang tuanya tentu kaya. Dia tidak gila, tetapi aneh. Ada yang membuat dia gila. Buat apa dia kemari? Uang itu semuanya. Caranya dia ngomong. Kau kira semua itu dia punya? Bukan punyaannya. Dia maling. Tingkah lakunya seperti maling. Barangkali dia mencuri, dia lari, lalu dia sembunyi. Sebab itu dia datang kemari. Tak ada seorang yang tahu kalau dia kemari, Pak. Kalau dia maling, kita akan dapat hadiah melamatkan dia. Barang emas ini dan uang itu, apa haknya atas barang ini? Mungkin banyak orang mati kelaparan karena dia mencuri. Dia seperti maling. Dia kate, kecil dan lemah. Aku bekerja, pelihara kamu berdua, bekerja sekuat tenaga, dan aku akan mati kelaparan. Tetapi dia maling. Dia seorang diri dan punya banyak uang. Jika Tuhan ada, apa itu akan dibiarkannya? Kita sama-sama punya hak. Apa artinya uang orang buruan seorang diri seperti dia? Nanti dia dengar. Peduli apa kalau dia dengar? Dia tidur nyenyak, terlalu capek. Bu, kemari. Ada apa? Bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Bunuh dia? Pikir apa kau ini? Aku capek Bu hidup gini-gini terus. Hidup susah seperti ini. Sudah, hilang kau ya. Musim hujan sudah mulai dekat, Bu. Susah, pikir apa ini? Bu, suruh Bapak melakukannya saja. Kenapa kalian lihat aku? Bagaimana nanti? Musim hujan mulai datang. Kenapa kalian lihat aku? Apa yang kalian pikirkan? Aku tak mengerti apa yang kalian pikirkan. Kau gemetar, Pak. Kenapa aku dipandang juga? Aku tak tahan melihat matamu. Aku pernah bunuh orang sekali. Ya, sekali dalam perkelahian. Ya Tuhan, aku harus berpikir, bilang apa besok? Sekarang Dia bangun kita. dia maling. Dia tidur cuma sekali. Kami akan datangi dia. Tak ada orang yang tahu. Kita dapatkan uang itu, Pak. Kamu ngecut. Aku tidak bisa. Kau kotor. Kau tunggu di sini. Akan aku bereskan. Nih, Pak. Sudah beres. Goloknya bersih. Aku rasa aku mau muntah. Aku bekerja sehari-harian. Aku jadi sakit. Mesti. Aku tidak bisa seperti ini. Tuhan, aku perlu tuang. Sudah habis diminumnya. Harus dilakukannya, Pak. Aku warung belum beli tuang. Aku ada duit sedikit.
Aku mesti minum tuak. Kalau tidak, aku tak bisa kerjakan itu. Aku akan minum sampai setengah mampus. Kak, tunggu. Kau lakukannya sekarang. Ya Tuhan, aku tidak bisa menolong orang kalau terpengaruh kamu dan terasa sakit. Aku akan segera kembali. Aku bersumpah akan kubunuh dia. Sudahlah, dia tak apa-apa. Dia pengecut. Dia bukan pengecut. Dia terlalu banyak berpikir. Kau tahu, kalau dia sudah mabuk, beres. Ia tak akan pikir lagi. Kalau aku mau bunuh orang, aku tak perlu minum tuak lebih dulu. Ya, kau akan. Aku takut dia tidak akan. Dia akan mabuk. Dia akan tepar, Bu. Uangnya tak cukup untuk jadi mabuk sampai seperti itu. Lagi pula, dia tahu apa yang mesti dilakukannya kalau dia kembali. Dia keluar untuk lari. Tak betah aku menunggu. Dia akan bertindak jika kembali. Aku kenal dia. Apa kau pikir dia ingin mencuri? Aku tak tahu. Pokoknya kita akan kaya. Kita akan pindah dari sini. Sama saja di mana-mana. Tapi yang jelas, kita akan mati kelaparan. Seseorang harus melakukannya segera. Tak usah banyak pikir. Tambah mempersulit. Terang di luar. Tadi seorang pun yang tidak mati kan? Lagi pula, tak ada yang tahu kalau dia makan di sini kan? Tidak. Mereka tak akan melihat dari jalan. Lagi pula, siapa yang datang malam-malam seperti ini? Kadang-kadang mereka datang. Ya, kadang-kadang mereka datang menemui kau kan? Kebiasaan anak muda seminggu sekali ketika aku masih gadis. Ibu selalu cemburu padaku. Cemburu? Ketika aku masih gadis, berpuluh-puluh pemuda mengikutiku. Jadi tua dan pencemburu. Kau selalu benci padaku. Aku ini ibumu. Kau iri membenci ibumu. Kau aneh. Ibu yang benci padaku. Memang benar kau ibu. Tapi sekarang cinta telah berubah. Kau tak tahu bagaimana menjadi ibu dan tak akan pernah tahu. Aduh. Tuan terbangun. Ada apa tuan? Aduh. Sebentar, Bu. Ada apa tuan? Apakah Bapak ada, Bu? Dia sedang keluar sebentar. Ada sesuatu yang tuan butuhkan. Oh. Tidak, Bu. Hanya saja ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Harus malam ini juga. Kapan Bapak akan kembali, Bu? Saya tidak tahu tuan. Mungkin dia datang agak terlambat. Kalau begitu, lebih baik besok. Ya, besok saja. Di luar dingin. Pintu-pintu akan saya kunci. Biar Bapak nanti menyusul. Ada sesuatu yang tuan butuhkan. Tidak, Bu. Saya hanya ingin mengobrol dengan Bapak. Saya kira Bapak ada. Ya sudahlah, biarlah. Apakah pembicaraan kami tadi mengganggu tuan? Omongan kami tahu keras sekali. Tidak, Ibu. Tidak. Saya tadi tertidur sebentar dan saya terjatuh. Lalu tidak bisa tidur kembali sebelum saya jelaskan persoalannya, Bu. Ya sudah, tuan kembali tidur saja ya. Tuan mungkin akan tidur nyenyak kali ini. Iya, Bu. Baiklah, saya akan tidur nyenyak. Iya, baik tuan. Amin. Apa maksudnya? Kenapa dia keluar? Aku tak tahu, dia dengar. Aku kira tidak. Barangkali dia kaget terbangun atau dia gila. Kelakuannya aneh-aneh saja sejak dia datang. Jangan-jangan dia mabuk karena tuaknya yang diminum sedikit itu. Kalau aku suka buat aneh kalau dia mabuk. Mungkin dia datang akan berapa jadinya?
susul ya. Enak di sini. Di luar hujan dan becek. Ngomong-ngomong, ayahmu kemana? Dia pergi minum. Baik benar kau bawakan ini. Mana yang aku bawa? Kenapa tadi dari ladang? Kenapa? Kau tidak ke ladang siang tadi? Banyak pekerjaan di rumah. Apa yang ingin kau bicarakan? Kau tidak tahu ya? Waktu aku di ladang, banyak cowok-cowok yang menanyakan kau. Sina kemana? Sina tidak ke ladang kah? Apa? Sina sakit tidak ke ladang kali ini? Aduh, pusing sekali aku mendengar percakapan mereka yang selalu menanyakan kau. Padahal kan, aku lebih cantik daripada kau, bukan? Maaf. Aku cuma bercanda. Tapi, kamu tahu cowok yang bernama Fajar? Tidak. Tadi waktu di ladang, dia menatapku. Seolah-olah dia menyukaiku. Dia ganteng sekali. Tapi, aku takut dengannya. Kalau kau kasih hanya untuk membicarakan hal yang tidak penting itu, pergilah. Atuh Sina, ini pembicaranya lagi seru-serunya loh. Sudahlah, pergi. Baiklah kalau itu maumu. Dia sudah pergi. Bagaimana kalau tadi dia dengar? Orang lain pun bisa datang. Banyak anak muda yang menanyakan kau, kan? Gila. Kita mesti dapatkan uang itu. Aku ingin pergi ke kota. Kau pikir orang di kota akan memperhatikan kau? Gadis kota katanya cantik. Dia mesti lekas datang. Dia mesti bertindak. Sudah 1 jam. Baru 5 menit. Apa itu? Apa? Nama orang? Di mana? Di luar. Ayahmu barangkali. Aku tak dengar apa-apa. Mungkin orang lain. Jika sekali ini dia tak ketemu lagi, dia pengecut. Bosan aku menunggu. Seperti ada orang yang menipu kita. Lagi apa kau? Golok ini tua dan tua. Diam saja kau. Ayahmu akan segera kembali. Tak begitu tajam. Lebih kuat. Apa maksudmu? Diam. Kita bereskan sendiri saja. Jangan. Kau kira dia kecil dan lemah. Ambil kain ini, lemparkan di atas kepalanya dan sekap supaya tangannya tak bisa bergerak. Tak hanya kuat. Kau yakin akan melakukan ini? Sudah, jangan bicara. Mati kau! Dasar bajingan! Mati kau! Mati saja kau! Sudah, dia tidak lagi bergerak. Lebih baik kita segera keluar dari sini. Uang, aku punya banyak uang. Kabar ini sekarang jadi milikku. Aduh, mimpi apa aku semalam dapat uang sebanyak ini. Semua ini. Kenapa kau tadi pukul terus? Aku tak tahu. Mula-mula berteriak manggil ibunya. Tidak, ibunya tidak ada di sini. Ya, ibunya tidak ada di sini. Ini tidak akan bergerak lagi kan? Ayahmu mesti mengubur dia dalam hutan sekarang juga atau besok. Kemari, lihat. Uang, ini uang semua Sina. Kita akan kaya. Bereskan barang-barangmu. Kita akan segera pindah dari sini. Mana sih? Katanya si cuma
warung sebentar. Tapi sampai sekarang belum pulang juga. Di luar hujan. Apa ini? Oh. Ayah belum pulang. Bersiaplah, ia tinggal sendiri. Aku dengar dia ngomong-ngomong. Mungkin dengan orang lain. Bangun, bersiap, dia sendiri. Selesai. Kita bisa bilang selesai semuanya. Aku akan kaya. Aku akan kaya dan pakai baju sutra. Siapa sama-sama dia? Gila, dia mabuk, dia ditangkap. Bayu! Bayu! Aduh, Pak. Seperti ini sih. Oh, iya ya. Iya. Sangat menyusahkan. Mabuk lagi. Bayu, dia ingin pulang sendiri. Katanya ada pekerjaan menunggu. Emangnya pekerjaan apa sih Bayu? Ya, pekerjaan apa sih? Dia bilang bahwa dia harus pergi diam-diam. Kenapa mesti diam-diam sih Bayu? Dia datang ke warung. Ada yang mesti aku lakukan katanya. Gemetar dan pucat. Ya Tuhan, minum katanya. Waktu aku datang, dia sudah mabuk buta. Dia tentu belum makan seharian. Kalau tidak, masa sudah mabuk baru 13? Dia membuai tentang nasib baiknya. Semua minum karena dapat nasib baik. Minum sepuas-puasnya, begitu katanya. Kak. Nah, tak apa-apa. Coba Mbak Ibu lihat. Dia meloncat-loncat di tanah seperti kelinci pincang. Aku mesti diam-diam masuk katanya. Tak ketawa setengah mati. Puji Tuhan, kataku. Aku tahu kau dapat nasib baik. Tidak akan kelaparan lagi. Diam. Dia terus saja bilang diam, bukan begitu? Iya. Kau tahu? Ya, Banyak tahu. Ya, kau mungkin akan dapat bagian dari nasib baik itu. Bagian? Duduk saja dulu. Begitu dong Bayu, cari hati. bagian apa Bayu? Kau tahu? Kau lihat juga. Ya, saya lihat. Sampai di desa, dia masuk warungku. Dia menggunakan baju mentereng dan bawa koper. Dia bilang padaku, akan kulakukan begini. Akan kuketuk pintu dan aku bilang, aku anak raksasa di hutan dan berpenginapan. Aku akan perlihatkan uangku. Aku akan perhatikan muka mereka. Dan keesokan harinya aku akan bilang, lihat, ini anakku yang telah meninggal dan telah kembali. Sangat gembira nampaknya. Kau takkan bisa simpan rahasia itu semalam-malaman, kataku. Dan rupanya memang tak bisa. Aku tak bisa simpan rahasia itu semalam-malaman. Akulah yang pertama-tama akan kasih selamat kalian esok pagi. Biarlah aku kasih selamat kalian sekarang. Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Hampir semua pun mendengarnya. Kalian kenal dia? Tentu saja, kami mengenalnya. Kenapa kalian memandangku seperti itu? Apakah dia tidak datang kemari? Dia datang. Tidak bertanya aku panggil ibunya. Tentu dia akan bergosip lagi. Sesuatu telah terjadi. Aku ibunya. Aku ibunya. Ya, jangan ibu. Ada apa ini? Apa yang telah kalian lakukan? Apa dia tidak menceritakan bahwa dia anakmu?
Burung pipit, burung manyal, terbang tinggi ke sarangnya. Selamat pagi semuanya, kenalin aku Vanessa namanya. Halo guys, ketemu lagi di ngobrol-ngobrol bareng Vanessa. Kali ini aku kedatangan tamu guys dari aktor-aktor dan sutradara dari SMK Negeri 10 Bandung. Mereka lagi ada pertunjukan guys. Sebelum ke pertunjukannya, mari kita susulin dulu sutradaranya. Hayo guys, check it out. Nah guys, kali ini aku udah sama sutradaranya nih. Boleh kenalan dong, dari jurusan apa juga? Halo, aku dari jurusan teater, nama aku Sylvie Nanda Delvi Zainal, saya sutradara dari naskah ini. Oh, kamu sutradaranya. Mumpung kamu sutradaranya nih, aku mau nanya tentang pertunjukan teater yang kamu garap bareng kelompok kamu ini. Pertunjukan yang saya bawain ini adalah naskah orang asing karya Rupert Brooke, Saduranya Jaya Kusuma. Eh, oke, aku mau nanya dong, alasan kamu milih naskah ini itu kenapa sih? Alasan saya nih naskah ini karena mudah dipahami alur ceritanya, terus ceritanya juga ringan, dan menurut aku konfliknya itu sangat menarik gitu guys. Wah, jadi penasaran gak sih guys sama pertunjukannya? Nah, aku mau nanya lagi dong. Apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi sebagai sutradara selama ini? Tantangan terbesar saya sebagai sutradara adalah ngegarap para aktor yang berbeda karakter untuk menjadikan satu visi yang sama agar menjadi pertunjukan yang baik dan menggali ide terus agar pertunjukan ini lebih berkembang. Oh, gitu ya. Nah, aku ada satu pertanyaan lagi nih. Naskah ini menceritakan tentang apa sih? Ya, naskah ini menceritakan tentang pemuda asing yang tersesat di hutan, lalu menginap di suatu rumah. Sayangnya, pemuda asing ini terbunuh oleh warga di rumah itu karena tergiur oleh hartanya. Wah, kayaknya ceritanya menarik nih guys. Jadi penasaran gak sih pengen nonton pertunjukannya? Nah guys, aku udah bincang-bincang kan sama sutradaranya. Aku mau dong bincang-bincang sama aktor-aktornya. Kita bincang-bincang sama aktornya yuk. Check it out. Oke guys, di sini aku udah bareng-bareng sama aktornya nih. Kita kenalan yuk sama aktor-aktornya. Iya guys, ikut sini. Aku mau kenalan nih sama kakak yang pakai baju putih. Boleh kenalan enggak kak? Siapa dong namanya? Namanya siapa? Halo guys, perkenalkan nama saya Panoko Irawan. Saya sebagai ayah dan penanggung jawab artistik, penanggung jawab musik, dan juga stage manager di pertunjukan ini. Halo, perkenalkan nama aku Asyana Ditya Anwar. Aku berperan sebagai ibu dan penanggung jawab Prata Live. Halo guys, perkenalkan nama aku Zafar Aurazana. Aku sebagai tokoh gadis dan aku bertanggung jawab sebagai penata kostum. Halo guys, aku Ananda Fatih Kalimasada. Aku bertanggung jawab sebagai penata musik dan juga penata artistik. Halo guys, nama aku Sisi Melani. Aku berperan sebagai tukang warung dan aku penanggung jawab handprop dan bendahara. Halo guys, kebanyakan nama aku Vanessa Talani. Aku berperan sebagai tokoh anak muda dan juga bertanggung jawab sebagai penata rias. Nah guys, aku mau nanya nih ke Kak Opal. Ceritain dong proses awal latihan kalian sampai terbentuknya pertunjukan ini. Awal proses latihan itu kita mencari-cari naskah. Setelah beberapa cari naskah, kita menemukan naskah orang Kasin. Ya, cocok untuk kelompok kita lah. Nah, setelah menemukan naskah tersebut, kita bagi-bagi peran. Habis bagi-bagi peran, bagi-bagi penanggung jawabnya, terus ya, ya gitu. Habis itu kita menganalisis naskah sambil reading-reading naskah gitu lah. Ya,
Habis itu kita maju ke blockingan ya. Jadi posisinya di mana aja gitu. Yang sebagai ayah, ibu, gadis dan sebagainya. Nah, setelah itu jadilah pertunjukan. Hmm. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Oh iya, makasih ya Kak Opal atas jawabannya. Asyara nih, katanya kamu kan berperan sebagai ibu. Gimana sih cara membangun karakter ibu? Kan kamu belum jadi ibu-ibu nih. Tapi kamu harus berperan jadi ibu-ibu. Gimana sih cara biar masuk ke dalam karakternya? Aku masuk ke dalam karakter dengan cara mengobservasi dan mencari-cari kayak gimana sih cara jalan orang orang tua umur segini, terus cara ngomongnya gimana. Sama kebetulan kan emang punya tetangga yang umurnya sama kayak umur aku dinikahin Zis lihat oh ternyata kayak gini ternyata kayak gini kayak gitu aja sih. Wah sangat menarik ya guys. Sekarang aku mau nanya nih, kerja para, boleh dong ceritain karakter tokoh kamu tuh seperti apa? Adakah kesulitan kamu dalam mendalami karakter ya? Karakter yang aku mainkan itu pemarah dan tegas. Kesulitan aku saat proses garapan ini yaitu masuk ke dalam karakter. Menurut aku itu tantangan banget sih dan membuat chemistry sesama lawan main. Wih, mantap ya guys. Ternyata memasuki ke dalam karakter tuh sulit ternyata guys. Jadi lumayan susah kayaknya ya guys. Itu. Sekarang aku udah sama Kak Pati nih. Menurut Kak Pati, pesan apa yang ada dalam lakon ini? Pesannya kalau menurut aku pesannya itu jangan memamerkan suatu hal kepada orang lain karena itu dapat menimbulkan terjadinya hal yang buruk. Ya, begitu. Oke, itu pesan dari Kak Patih ya. Nah, guys, kita jangan pernah memamerkan kekayaan karena bakal kayak memicu orang-orang jahat datang gitu loh, guys. Sin, kan, selain berperan, selain berakting, ada unsur pendukung lainnya kan. Seperti setting panggung dan lain-lain. Boleh dijelasin dikit gak tentang setting dekorasinya atau propertinya? Apa sih yang kalian gunakan di ketika ini? Nah, buat latar settingnya itu di rumah di sebuah pedesaan, cuma rumahnya itu rumah orang kaya, melainkan rumah orang sederhana yang di dapurnya itu cuma ada beberapa meja kayu yang udah usar, terus kursi kayu, ada balai-balai, lemari, dan beberapa piring sebagai pendukung, setting pendukungnya. Itu dah. Wah, keren-keren ya, menarik juga guys. Sadisa. Nah, aku pengen tahu gimana sih lingkup kiasannya. Kan aku lihat-lihat nih tokohnya ada sebagai ibu-ibu, ada sebagai bapak-bapak. Nah, sedangkan kalian kan masih anak-anak kesan ya. Terus kan habis kelihatan gitu kan di dunia bapak-bapaknya. Nah, pasti dari teknik riasnya kan. Teknik riasnya kayak gimana sih? Boleh ceritain dikit-dikit? Boleh dapat info. Nah, untuk teknik riasnya, kita menggunakan teknik rias wajah karakter yang merias seseorang untuk mengubah ketampilan mereka yang diperankan mereka. Baik di panggung, film, atau media lainnya. Tujuannya adalah untuk saling menunjukkan sifat dan ciri khas tokoh yang mereka mainkan. Wah, menarik ya guys, bikin pertunjukan teater itu. Bukan hanya ada ngomongin tentang masalah naskahnya, ada ceritanya, ada actingnya juga ternyata. Ada setting-settingnya, terus ada rias-riasannya juga, ada musiknya. Wah, keren ya ternyata teater. Jadi teater itu bukan cuma menceritakan ceritanya doang, tapi bentuk visualnya pun diperhatikan ya guys, agar pertunjukan itu menarik. Oke, ini keren ya guys, keren banget. Kalau boleh tahu, kalian dari angkatan berapa sih? Kita dari 11 teater 2 angkatan 34 nomor 6.
A few moments later. Kalau ngechat mantan too much gak? Nice. Oh, begitu. Bombastic side eye. Istighfar, astagfirullahaladzim.